Ada ratusan mukjizat Ekaristi yang telah terjadi, baik yang tidak tercatat, maupun yang tercatat, di sepanjang sejarah Gereja Katolik. Tuhan Yesus secara nyata telah membuktikan tanpa keraguan, bahwa Dia benar-benar hadir dalam Ekaristi Kudus. Mengapa Dia harus membuktikan ini kepada kita? Itu karena pada masa-masa tertentu dalam sejarah, adanya bidah-bidah yang menyangkal kehadiran sejatinya dalam sakramen Ekaristi Kudus. Di peristiwa yang berbeda, ada juga banyak umat dan bahkan sebagian para imam itu sendiri, yang meragukan kehadiran sejati Yesus dalam Ekaristi Kudus. Karena ada banyak perbuatan dan perlakuan tidak hormatnya, bagi mereka yang kurang percaya, bahkan bagi mereka yang tidak percaya pada Ekaristi Kudus. Mereka menganggap Ekaristi hanyalah seremonial belaka, tanpa pernah ada kehadirannya. Ada begitu banyak peristiwa mukjizat Ekaristi yang terjadi, dan ini adalah catatan sebagian kecil dari peristiwa keajaiban Ekaristi yang diterima orang-orang kudus Katolik. Semoga catatan sejarah ini bisa membuat kita semakin yakin apa maknanya Tuhan hadir. Dan berikut ini adalah beberapa dari ratusan mukjizat Ekaristi yang terjadi di dunia, dan diakui kebenarannya dan dicatat dalam sejarah Gereja Katolik. Yang pertama, mukjizat Ekaristi, Santa Lucia Filippini. Santa Lucia Filippini lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1672, di Corneto Tarquinia, Italia, meninggal pada tanggal 25 Maret tahun 1732, karena kanker payudara, pada usia 60 tahun, di Montefiascone. Dia dimakamkan di Katedral Montefiascone. Santa Lucia Filippini dibeatifikasi pada tanggal 13 Juni tahun 1926, di Basilika Santo Petrus Vatikan, oleh Paus Pius ke-11. Dikanonisasi pada tanggal 22 Juni tahun 1930, di Basilika Santo Petrus Vatikan, oleh Paus Pius ke-11. Kuil utama tempat penghormatannya, Katedral Montefiascone, di Montefiascone, Italia. Lucy Filippini lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1672 di Corneto Tarquinia. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, dari pasangan Filippo Filippini dan Maddalena Picci. Ibunya meninggal ketika dia masih berusia belum genap 1 tahun, dimakamkan di Gereja San Marco. Ayahnya, yang sangat dia cintai juga meninggal 6 tahun kemudian, dan dimakamkan di Gereja Santa Margherita di Corneto. Dia menjadi yatim piatu pada usia dini sekitar 6 tahun. Kemudian di tahun ini juga, dia pergi untuk tinggal bersama bibi dan pamannya yang aristokrat, yang cenderung mendorong kehidupan religiusnya, dengan mempercayakan pendidikan Lucia kepada biarawati Benediktin, di Santa Lucia. Lucia Filippini akhirnya menjadi seorang biarawati Benediktin Italia, dan salah satu pendiri Institute of the Maestre Pai, yang terkenal karena tujuannya untuk kemajuan pendidikan anak perempuan. Dia dianggap sebagai pelopor pendidikan perempuan di Italia hingga saat ini. Dia telah mendirikan beberapa sekolah untuk tujuan mulia ini. Suatu hari di mana keajaiban Ekaristi itu terjadi, saat itu Santa Lucia Filippini sedang dalam perjalanan menuju Pitigliano, kota dekat Grosseto, untuk mengawasi sebuah sekolah untuk pengrajin yang telah ia dirikan. Di tengah perjalanan Lucia berhenti dan singgah di gereja Bapa Fransiskan, untuk menghadiri Misa Kudus. Karena begitu besar keinginan Lucia untuk menerima Yesus dalam Ekaristi, maka Tuhan kita membalasnya dengan sebuah mukjizat keajaiban. Saat imam memecah hosti besar menjadi 2 bagian, untuk menempatkan fragmen kecil ke dalam piala, salah satu bagian itu terlepas dari tangannya dan terbang ke udara. Hosti itu memancarkan cahaya, lalu hinggap di lidah calon santa tersebut. Hingga saat ini, tempat suci di mana peristiwa keajaiban itu terjadi, masih terjaga dan berada di bawah perawatan para suster-suster Filippini. Santa Lucia Filippini meninggal karena kanker payudara pada tahun 1732, pada usia 60 tahun, di Montefiascone. Jasadnya dimakamkan di Katedral Montefiascone. Yang kedua,
Mukjizat Ekaristi Santa Giuliana Falconieri. Santa Giuliana Falconieri OSM, adalah seorang pendiri suster-suster religius Ordo Ketiga Servites Italia, atau suster-suster Mantelate, atau Tertier Servite. Giuliana lahir tahun 1270 di Florence, meninggal tanggal 19 Juni tahun 1341, di usia 71 tahun, di Florence, Republik Florence. Santa Giuliana dibeatifikasi pada tanggal 26 Juli tahun 1678, di Roma Negara Kepausan, oleh Paus Innocent ke-11. Dikanonisasi pada tanggal 16 Juni tahun 1737, di Roma, Negara Kepausan, oleh Paus Clemens ke-12. Kuil utamanya, Basilika Santissima Annunziata, Florence, Italia. Giuliana terlahir dari keluarga bangsawan Falconieri dari Florence. Orang tuanya telah mendanai pembangunan gereja induk Ordo Servite Santissima Annunziata Florence. Pamannya, Alexis Falconieri, adalah salah satu dari 7 pendiri Ordo religius ini, pada abad ke-13. Di bawah pengaruh pamannya, dia memutuskan pada usia muda untuk mengikuti kehidupan yang dikuduskan. Setelah kematian ayahnya, sekitar tahun 1285, ia menerima kebiasaan Ordo Ketiga Servites dari Philip Benizi, yang saat itu menjadi prior jenderal Ordo itu. Dia tetap di rumah mengikuti aturan yang diberikan Benizi kepadanya sampai kematian ibunya. Pada tahun 1305, Giuliana dan beberapa rekannya kemudian pindah ke rumah mereka sendiri. Rumah ini yang kemudian menjadi biara pertama suster-suster Ordo Servites ketiga, dan Giuliana menjabat sebagai superior sampai akhir hayatnya. Pada hari-hari terakhir hidup Santa Giuliana Falconieri, yang sakit karena penyakit perut yang akut, yang telah lama menimpanya. Penyakit ini membuatnya sangat menderita, yang membuatnya tidak bisa menelan makanan melalui mulutnya. Diranjang saat sebelum kematiannya, pada tahun 1341, saat imam melakukan ritus terakhir untuknya, Giuliana meminta kepada imam untuk membentangkan korporal di dadanya, dan menaruh sakramen Maha Kudus yang telah dikonsekrasi, di atas korporal itu. Sesaat setelah imam itu melakukannya, Giuliana pun mengucapkan doanya, lalu hosti itu pun menghilang dan meninggalkan bekas ungu, seolah-olah bekas itu telah dibakar di sana. Saat saudara perempuannya mempersiapkan untuk pemakamannya, mereka menemukan gambar salib di dadanya, gambar yang mirip dengan yang ada di hosti, kini telah muncul di tubuh Giuliana. Ini diakui secara luas sebagai mukjizat Ekaristi, dan cerita itu menjadi bagian dari catatan liturgi tentang hidupnya. Yang ketiga, mukjizat Ekaristi Beata Imelda Lambertini. Beata Imelda Lambertini, lahir tahun 1322 di Bologna, meninggal pada tanggal 12 Mei tahun 1333 di Val di Pietra, Bologna, di usia 11 tahun. Imelda adalah seorang mistikus Katolik Italia dari Ordo Dominikan. Beata Imelda Lambertini adalah pelindung komuni pertama, dan banyak keuskupan memanfaatkan pestanya sebagai hari untuk menjadwalkan komuni pertama dan krisma. Beata Imelda Lambertini dibeatifikasi pada tanggal 20 Desember tahun 1826, di lapangan Santo Petrus Vatikan, oleh Paus Leo ke-12. Kuil utamanya, Gereja San Sigismondo Bologna, Italia. Imelda Lambertini lahir pada tahun 1322 di Bologna. Dia adalah satu-satunya anak dari Conte Egano Lambertini dan Castora Galusi. Orang tuanya adalah umat Katolik yang taat, yang dikenal karena amal dan kemurahan hati mereka kepada orang-orang kurang mampu, di Bologna. Pada ulang tahunnya yang kelima, dia meminta untuk menerima Ekaristi, namun kebiasaan pada saat itu adalah, bahwa anak-anak menerima komuni pertama jika usia mereka sudah mencapai 14 tahun. Pada usia 9 tahun, dia pergi untuk tinggal bersama para biarawati Dominikan di Val di Pietra, dekat Bologna. Beata Imelda Lambertini, sejak kecil sudah menunjukkan cinta yang besar kepada Yesus Ekaristi, tetapi para pembimbingnya mengingatkan bahwa, dia hanya dapat menerima komuni ketika dia sudah berusia 14 tahun. Namun demikian,
Pada tanggal 12 Mei tahun 1333, di usianya yang ke-11 tahun, dia pergi ke misa dan mempersembahkan dirinya untuk menerima komuni kudus. Saat itu imam tetap saja mengabaikan keinginannya, karena usia Imelda yang belum mencukupi. Tetapi Tuhan kita mengabulkan keinginan besar Imelda kecil ini. Tiba-tiba sebuah hosti yang memancarkan cahaya, naik dan terbang, turun dan berputar di atas kepalanya, lalu berhenti di hadapan Imelda. Menyaksikan ini, imam yang memimpin misa lalu menganggukkan kepala kepada Imelda, dan memberi izin untuk menerima komuni tersebut. Sang imam sadar bahwa, Yesus sendirilah yang telah datang menghantarkan tubuhnya. Dengan linangan air mata sukacita, Imelda menengadahkan wajahnya lalu menyambut tubuh kudus Tuhannya. Segera setelah menerima tubuh kudus itu, Imelda kembali ke tempat duduknya, dan memutuskan untuk tetap tinggal di sana untuk berdoa, meski misa telah usai. Kemudian ketika hari sudah sore, seorang biarawati datang menjemput Imelda untuk makan malam. Dia menemukan Imelda masih berlutut, dengan senyum di wajahnya. Biarawati itu memanggil namanya, tetapi dia tidak bergerak, kemudian ia menepuk bahu Imelda pelan, tiba-tiba tubuh Imelda ambruk, jatuh ke lantai, ternyata tubuhnya sudah kaku tak bernyawa lagi. Imelda telah dijemput menghadap Tuhannya, sesaat dia menerima tubuh kudus itu. Jenazahnya disimpan di gereja San Sigismondo Bologna hingga sekarang, di bawah patung lilin yang dibuat menyerupai dirinya. Yang keempat, Mukjizat Ekaristi, Beata Emilia Bicchieri. Beata Emilia Bicchieri OP, lahir pada tanggal 3 Mei tahun 1238, meninggal pada tanggal 3 Mei tahun 1314, di usianya yang ke-76. Emilia adalah seorang biarawati Katolik Italia, dari Ordo Dominikan. Emilia Bicchieri dibeatifikasi pada tanggal 19 Juli tahun 1769, di Basilika Santo Petrus Vatikan, oleh Paus Clemens ke-14. Emilia lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1238, di Vercelli, anak keempat dari 7 anak perempuan dari pasangan Pietro Bicchieri, seorang bangsawan yang sangat kaya. Emilia dibaptis sekitar bulan kelahirannya. Sebelum kelahirannya, ibunya mendapat mimpi yang jelas, di mana dia melihat apa pekerjaan masa depan putrinya. Dia menceritakan hal ini kepada seorang biarawan Dominikan, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang putri. Dan mimpi itu adalah tanda yang jelas bahwa, anak yang akan lahir itu akan menjadi orang suci. Emilia kecil sederhana dan periang, cara pikirnya sangat bijaksana jauh melampaui usianya, punya suara bagus dalam menyanyikan mazmur. Ambisi Emilia Bicchieri pada tahun 1254 adalah untuk menjadi seorang biarawati, tetapi dia tidak tahu ordo mana yang akan dia masuki. Pada tahun 1256 dia memutuskan panggilannya, adalah untuk melayani Tuhan sebagai biarawati, yang diakuinya masuk ke dalam ordo pengkhotbah. Beata Emilia Bicchieri, kemudian menjadi pendiri ordo ketiga reguler Dominikan, dan selalu memelihara cinta yang besar bagi sakramen Maha Kudus. Suatu hari, ketika dia merawat seorang suster yang sedang sakit parah, dia kehilangan waktu dan terlambat. Dia datang di akhir misa kudus, sehingga tidak sempat untuk menyambut komuni kudus. Pada saat itu, dia mulai mengungkapkan penyesalannya kepada Tuhan, karena tidak sempat menerima tubuh dan darah kudus Tuhannya. Tapi tiba-tiba muncullah seorang malaikat, secara ajaib menampakkan diri di hadapannya. Malaikat itu lalu memberinya komuni kudus di hadapan semua biarawati yang hadir. Beata Emilia Bicchieri meninggal pada tahun 1314, jenazahnya ditempatkan di kuburan sederhana sebelum dipindahkan ke biaranya pada tahun 1537. Jenazahnya kemudian dipindahkan lagi untuk terakhir kalinya ke Katedral Vercelli Basilika Sebbiani, pada tahun 1811. Yang kelima, Mukjizat Ekaristi Santa Maria Franciscus dari 5 Luka Yesus. Saint Mary Francis of the Five Wounds TOSF, atau Santa Maria Franciscus dari 5 Luka Yesus, lahir dengan nama Anna Maria Gallo,
pada tanggal 25 Maret tahun 1715 di Napoli, meninggal juga di Napoli, pada tanggal 7 Oktober tahun 1791, di usia 76 tahun. Dia adalah seorang Fransiskan Ordo ketiga Italia, yang dihormati sebagai santa di Gereja Katolik Roma. Maria Franciscus dibeatifikasi pada tanggal 12 November tahun 1843 di Roma, oleh Paus Gregorius ke-16. Dikanonisasi tanggal 29 Juni tahun 1867, di Roma, oleh Paus Pius ke-9. Kuil utamanya, Kuil Santa Maria Franciscus dari 5 Luca Yesus, di Napoli, Italia. Maria Franciscus lahir dengan nama Anna Maria Gallo, putri dari pasangan Francisco Gallo dan Barbara Basinsin, di Quartiere Spagnoli Naples, di sebuah distrik lampu merah kota yang sangat dikenal karena kejahatannya yang tinggi. Menurut tradisi, seorang santo Yesuit Francis de Geronimo, pernah meramalkan kehidupan sucinya di masa depan, ketika dia masih bayi. Keluarganya berasal dari kelas menengah. Ayahnya seorang penenun renda emas adalah seorang pria yang sangat kejam, yang sering melakukan kekerasan secara fisik dan kekerasan mental dalam keluarganya. Ketika Anna Maria berusia 16 tahun, ayahnya berusaha memaksanya menikah dengan seorang pemuda kaya, tapi dia menolaknya. Anna Maria malah meminta izin untuk bergabung dengan Ordo Ketiga Fransiskan, di mana dia dapat menjalani kehidupan religius dari rumahnya. Melalui campur tangan seorang biarawan, Pastor Theophilus, izin untuk memasuki ordo tersebut akhirnya diberikan oleh ayahnya. Anna Maria diterima ke dalam ordo pada tanggal 8 September tahun 1731, dan mulai mengenakan pakaian religius sebagai seorang Fransiskan. Dia juga mengadopsi penggunaan nama religius, karena pengabdiannya kepada Bunda Terberkati, dari nama Santo Franciscus dari Assisi dan Sengsara Kristus. Dia tetap tinggal di rumah bersama keluarganya. Maria Franciscus dari 5 Luca Yesus, pada tahun-tahun terakhir hidupnya, dilarang untuk ikut dalam misa kudus karena penyakitnya yang sangat parah, yang membuatnya harus terbaring di tempat tidur. Ada banyak peristiwa ajaib terjadi di banyak kesempatan, di mana beberapa imam, terutama Pastor Bianchi, melihat potongan hosti besar dan sejumlah kecil anggur yang dikonsekrasikan, menghilang pada saat misa. Semua itu adalah perbuatan dari malaikat pelindung Santa Maria Franciscus, yang datang untuk membawakan komuni kudus kepadanya. Akhirnya, pada tanggal 7 Oktober tahun 1791 dalam ketaatannya, Maria mencoba untuk mengangkat dirinya sedikit demi sedikit, dan mendekati bibirnya ke kaki Tuhan tercinta yang tersalib. Kemudian dia menciumnya dengan cara yang paling dalam. Setelah itu, dia membiarkan kepalanya jatuh kembali ke bantal, dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal dalam kepasrahannya pada usia 77 tahun. Santa Maria dari 5 Luca Yesus, jenazahnya dimakamkan di Saint Lucia del Monte, Gereja Alcantarin di Naples, gereja di mana setiap harinya dia kunjungi selama hidupnya. Tempat yang sama di mana Santo Yohanes Yosef dari Salib, juga dimakamkan. Yang keenam, Mukjizat Ekaristi, Santo Gerard Majella. Santo Gerard Majella atau dalam bahasa Italia, Gerardo Majella, lahir pada tanggal 6 April tahun 1726, meninggal pada tanggal 16 Oktober tahun 1755. Dia adalah seorang saudara awam Italia dari Kongregasi Penebus, yang lebih dikenal sebagai Redemptoris, dihormati sebagai orang kudus oleh Gereja Katolik. Santo Gerard dibeatifikasi pada tanggal 29 Januari tahun 1893, oleh Paus Leo ke-13, dan dikanonisasi pada tanggal 11 Desember tahun 1904, oleh Paus Pius X. Kuil utamanya, Kuil Saint Gerard Majella, di Mater Domini Avellino, Italia. Gerard Majella lahir di Muro Lucano pada tanggal 6 April tahun 1726, di Muro Lucano Basilicata, Kerajaan Napoli. Gerard anak bungsu dari 5 bersaudara. Ia mempunyai fisik yang lemah, orang tuanya membaptisnya pada hari ia lahir.
Gerard adalah putra dari pasangan Domenico Maella dan Benedetta Gallela, ayahnya seorang penjahit, yang meninggal saat Gerard berusia 12 tahun, ia meninggalkan keluarganya dalam kemiskinan. Ibunya, kemudian mengirim Gerard ke saudara laki-lakinya, agar ia dapat mengajar Gerard menjahit dan mengikuti jejak ayahnya. Namun, mandor itu sangat kasar, meskipun Gerard tetap diam, tapi pamannya segera mengetahuinya. Dan orang yang mengajarinya itu akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Setelah 4 tahun magang, ia mengambil pekerjaan sebagai pembantu yang bekerja untuk uskup Lacedonia setempat. Setelah kematian uskup itu, Gerard kembali pada pekerjaan pertamanya, sebagai pekerja harian dan tetapi memperoleh penghasilan yang minim. Ia mencoba bergabung dengan Ordo Kapusin 2 kali, tetapi terhalang oleh kesehatannya. Pada tahun 1749, ia bergabung dengan Kongregasi Sang Penebus yang paling kudus, yang dikenal sebagai Redemptoris. Ordo ini didirikan pada tahun 1732 oleh Alfonsus Liguori di Scala dekat Naples. Ordo yang pada hakikat misioner ini, didedikasikan untuk memberitakan sabda Allah kepada orang miskin. Tugas kerasulannya terutama dalam memberikan misi dan retret. Keajaiban itu terjadi di masa kecilnya, yang pada saat itu usia 8 tahun, usia yang dianggap terlalu muda untuk menerima Ekaristi Kudus. Tetapi Santo Gerard Magella tidak bisa menerima kenyataan itu, dia menangis dalam keputusasaannya, sehingga surga sendiri tergerak untuk mengasihani. Suatu malam, sang malaikat agung Santo Mikael mendekatinya, sang malaikat menempatkan hosti putih di lidahnya, seperti hosti yang selama ini ditolak imam untuk diberikan kepadanya, kemudian malaikat itu pun menghilang dari pandangannya. Keesokan paginya, bahagia dan penuh kemenangan, Gerard mengakui dengan jujur dan berkata, "Imam menolak saya komuni kudus, tetapi tadi malam Santo Mikael malaikat agung membawakan komuni kudus kepada saya." Wasiat terakhirnya adalah catatan kecil di pintu selnya. Di sini kehendak Tuhan dilakukan, seperti yang dikehendaki Tuhan, dan selama Tuhan menghendakinya. Ia meninggal pada usia 29 tahun karena tuberkulosis, pada tanggal 16 Oktober tahun 1755 di Mater Domini, Italia. Yang ketujuh, Mukjizat Ekaristi, Santa Agnes dari Montepulciano. Santa Agnes Sekni dari Montepulciano OP, biasa dipanggil Agnes dari Montepulciano, lahir tanggal 28 Januari tahun 1268, dan meninggal tanggal 20 April tahun 1317. Dia adalah seorang biarawati Dominikan abad pertengahan di Tuscany. Agnes yang dikenal sebagai pembuat mukjizat selama hidupnya, dihormati sebagai orang suci oleh Gereja Katolik Roma. Agnes dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1726. Agnes Sekni lahir pada tahun 1268, dari keluarga bangsawan Sekni di Gracciano, seorang frazione dari Montepulciano, yang saat itu menjadi bagian dari negara kepausan. Pada usia 9 tahun, dia meminta izin pada orang tuanya untuk memasuki biara wanita Fransiskan di kota, yang dikenal sebagai suster-suster karung, karena kebiasaan mereka mengenakan pakaian dari kain yang kasar mirip kain karung, menjalani kehidupan kontemplatif yang sederhana. Dia menerima izin dari Paus untuk diterima dalam kehidupan ini, pada usia yang begitu muda, yang biasanya bertentangan dengan hukum gereja. Pada tahun 1288, meskipun di usia yang relatif masih muda, yakni usia 20 tahun, Agnes terkenal karena pengabdiannya kepada sakramen Maha Kudus dan kehidupan doa yang mendalam. Dia terpilih sebagai biarawati komunitas. Selama tinggal di Proseno, Santa Dominikan Agnes Sekni biasanya pergi ke kebun biara sendirian untuk berdoa di dekat pohon zaitun. Suatu hari Minggu pagi saat fajar, dia tenggelam dalam doanya sejak fajar. Setelah beberapa jam kemudian di sana, Agnes baru menyadari bahwa hari itu adalah hari raya, dan bahwa dia wajib hadir, menghadiri misa kudus di paduan suara biara. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan datang membawakannya hosti kudus,
lalu memberikan komuni kudus itu kepadanya. Kejadian ini juga terulang pada kesempatan lain. Agnes meninggal pada tanggal 20 April tahun 1317, pada usia 49 tahun. Para biarawan Dominikan berusaha mendapatkan balsam untuk membalsemi tubuhnya. Namun, tubuhnya terlihat masih segar dan tetap kenyal secara alami, tanpa harus dibalsam. Bertahun-tahun kemudian setelah kematiannya, jasadnya dipindahkan ke gereja biara. Ketika kuburnya digali, ditemukan tubuhnya tidak rusak. Kemudian makamnya menjadi tempat ziarah. Pada tahun 1435, jenazahnya dipindahkan ke gereja San Domenico Orvieto. Yang kedelapan, Mukjizat Ekaristi Santo Tommaso da Cori. Santo Tommaso da Cori, terlahir dengan nama Francisco Antonio Placidi, lahir pada tanggal 4 Juni tahun 1655 dan meninggal tanggal 11 Januari tahun 1729. Francisco adalah seorang imam Katolik Roma Italia, dan anggota ordo biarawan kecil yang hidup sebagai pertapa, untuk sebagian besar kehidupan religiusnya. Dia mendapatkan ketenaran sebagai pengkhotbah terkenal, di seluruh wilayah di mana pertapaannya berada, dan untuk ini dikenal sebagai Rasul Sublaxens. Dibeatifikasi pada tanggal 3 September tahun 1786 di Basilika Santo Petrus, oleh Paus Pius ke-6. Dikanonisasi pada tanggal 21 November tahun 1999 di Lapangan Santo Petrus, oleh Paus Yohanes Paulus II. Francisco Antonio Placidi lahir dari orang tua miskin, pada tanggal 4 Juni tahun 1655 di Cori dekat Roma. Di masa kecilnya ia dijuluki, orang suci kecil, karena pengakuan akan kekudusan pribadinya. Dia mencari nafkah sebagai gembala saat dia tumbuh dewasa. Placidi sangat saleh dan segera menyadari keinginannya, saat ordo biarawan kecil yang datang ke kota. Kedua orang tuanya telah meninggal pada saat dia berusia 14 tahun, dan oleh karena itu dia merawat kedua saudara perempuannya dan menikahkan mereka. Francisco memiliki pengabdian yang kuat kepada Tuhan. Setelah melihat kedua saudara perempuannya menikah, dia pun memasuki kehidupan bakti sebagai biarawan sederhana, dan memasuki ordo biarawan kecil di Biara Santissima Trinita pada tahun 1665, dan memulai novisiatnya pada tanggal 7 Februari tahun 1667. Ia menjalani studi teologis dan filosofisnya di Viterbo. Pada tahun 1683, setelah berhasil menyelesaikan studinya, ia ditabiskan menjadi imam, dan ia merayakan misa pertamanya di Velletri. Segera setelah itu dia ditunjuk sebagai asisten guru novis di Orvieto. Dia segera menyadari keinginannya untuk memasuki kehidupan pertapa yang kini muncul kembali. Dia pun masuk dalam ordo dan bergabung dengan pertapaan di Civitella, atau sekarang disebut Bellegra, di mana dia tinggal sampai kematiannya. Dia sempat untuk jangka waktu yang tidak lama, dia tinggal untuk menjaga sebuah pertapaan yang dia dirikan di Palombara, meniru yang ada di Civitella. Pada suatu kesempatan, saat Santo Thomas sedang membagikan komuni kudus, tiba-tiba dia memasuki ekstasenya, lalu tubuhnya terbang ke atap gereja dengan begitu cepat, sehingga dikhawatirkan kepalanya akan membentur sesuatu. Tapi beberapa saat kemudian dia kembali ke tanah, tanpa cedera sedikitpun. Santo Tommaso da Cori meninggal dengan damai dalam tidurnya pada tanggal 11 Januari tahun 1729, di Civitella. Yang kesembilan, Mukjizat Ekaristi Santa Angela dari Foligno. Angela dari Foligno lahir 1248, meninggal tanggal 4 Januari tahun 1309, adalah seorang tersier Fransiskan Italia, yang dikenal sebagai seorang mistikus, diketahui dari tulisannya yang luas tentang wahyu mistisnya. Angela dibeatifikasi pada tanggal 11 Juli tahun 1701, di Basilika Santo Petrus Negara Kepausan, oleh Paus Clemens ke-11. Dikanonisasi pada tanggal 9 Oktober tahun 2013, di Istana Apostolik Vatikan, oleh Paus Fransiskus. Tanggal lahir Angela tidak diketahui dengan pasti,
sering ditulis pada tahun 1248, dia lahir dari keluarga kaya di Foligno, di Umbria. Angela kemungkinan menikah pada usia dini, dia memiliki beberapa orang anak, dia menyatakan bahwa dia sangat mencintai kehidupan dunia dan kesenangannya. Di sekitar usianya yang ke-40 tahun dia mengakui, bahwa dia mendapatkan penglihatan tentang Santo Fransiskus dari Assisi, dan mengenali kekosongan hidupnya. Sejak saat itu, dia berpaling dan mulai menjalani kehidupan yang dikhususkan untuk kesempurnaan yang lebih tinggi. 3 tahun kemudian, ibunya meninggal, beberapa bulan kemudian, suami dan anak-anaknya pun ikut meninggal dunia. Dengan seorang teman wanitanya yang melayani, bernama Massazuola, mereka mulai melepaskan dirinya dari jeratan harta bendanya, dan memasuki hidup sebagai seorang yang bertobat. Pada tahun 1291, Angela mulai bergabung dengan Ordo Ketiga Santo Fransiskus. Dia menempatkan dirinya di bawah arahan seorang biarawan Fransiskan yang bernama Arnoldo, yang akan melayani sebagai bapak pengakuannya. Santa Angela dari Foligno menceritakan bahwa, suatu ketika, di dalam hosti, dia melihat 2 mata yang indah dari dalam hosti, sedang menatapnya. Dia melihat di mana anak Yesus muncul dari dalam hosti, berpakaian berkilau, duduk megah di atas tahta. Dan sepertinya dia memegang beberapa benda di tangannya, yang menandakan kebesaran dan kekuasaannya. Dia begitu bersemangat menyambut tubuh kudus Tuhannya dalam Ekaristi, dan selalu menginginkannya. Jadi, pada saat semua orang berlutut, tapi saya tidak melakukannya, dan saya tidak yakin apakah saya berlari menuju altar atau, apakah saya tidak bergerak oleh sukacita dan kontemplasi. Kemudian saya merasakan kesedihan yang amat sangat ketika imam yang tergesa-gesa, menempatkan hosti lagi, kembali di atas altar. Pada Natal 1308, Angela memberitahu teman-temannya bahwa dia akan segera meninggal. Beberapa hari kemudian, dia mendapat penglihatan tentang Kristus yang menampakkan diri kepadanya, dan berjanji untuk datang secara pribadi untuk membawanya ke surga. Angela meninggal dalam tidurnya pada tanggal 3 Januari tahun 1309, di usia 61 tahun. Angela meninggal dikelilingi oleh komunitas muridnya. Jenazahnya beristirahat di gereja Santo Fransiskus di Foligno. Banyak orang mengaitkan mukjizat dengan syafaatnya. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.